Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kedua ini, Ibu akan melanjutkan mengenai materi kinematika. Di minggu yang kemarin, Ibu sudah memberikan kontrak kuliah mekanika IPA dan sudah memberikan review soal konsep kinematika. Alhamdulillah, setelah Ibu melihat hasil pekerjaannya, insya Allah sudah banyak yang benar. Semoga apa yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan, itu benar-benar mengerjakan sendiri, dan Ibu harap pada saat kuis nanti akan hasilnya sebagus itu juga. Oke, Ibu akan menerangkan kembali atau ingin mengingatkan kembali materi kinematika ini, karena sebenarnya sudah kita pelajari pada mata kuliah fisika dasar 1. Cuman di dalam mekanika IPA ini, Ibu akan menjelaskan lebih luas terkait dengan kinematika. Apa sih kinematika itu? Kira-kira jika sudah ada yang membaca tentang kinematika merupakan salah satu cabang dari fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa mengetahui pengertian gerak sendiri. Apa sih bergerak itu? Jika dalam fisika, maka yang dimaksud bergerak adalah ada perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan atau kerangka acuan tertentu. Contohnya ketika Anda berangkat dari rumah ke sekolah atau berangkat dari kos-kosan ke kampus, maka Anda mengalami perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Jadi misalnya ketika Anda berangkat dari kos, maka titik acuannya adalah kos, dan titik awalnya dan titik akhirnya adalah di kampus. Jadi ada perubahan posisi. Baik, gerak itu ada berbagai macam, baik itu gerak 1 dimensi, gerak 2 dimensi, atau gerak 3 dimensi. Baik, selanjutnya kinematika yang akan kita pelajari ini adalah mempelajari tentang gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya. Kenapa sih benda tersebut bergerak? Sedangkan kalau ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan penyebabnya, itu yang disebut dengan dinamika. Nanti kita akan pelajari setelah kinematika. Kemudian partikel, hal ini akan kita pakai dalam pengertian gerak ini adalah sebuah benda titik dengan ukuran dan yang sangat kecil. Ukurannya sangat kecil ini maksudnya adalah diumpamakan atau kita asumsikan sebagai partikel. Contohnya, misalnya Ibu akan membuat sebuah koordinat, anggap garisnya lurus ya. Ini ada koordinat X dan Y. Mungkin masih ingat ya, dalam koordinat kartesius ada X dan Y. Jadi yang disebut dengan partikel, misalnya benda titik ini adalah yang disebut dengan partikel. Kemudian ketika kita bicara gerak, maka di sini akan ada besaran-besaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang jarak, kemudian ada perpindahan atau displacement, kemudian ada kecepatan atau velocity. Baik, benda titik ini jika kita hubungkan dengan koordinat, maka kita akan mendapatkan garis seperti ini. Biasanya dilambangkan dengan R. Kenapa disebut dengan R? Karena kalau kita hubungkan dengan
garis, maka R ini adalah jari-jari dari sebuah lingkaran. Jadi jika kita lihat, maka R ini adalah jarak dari pusat koordinat, di mana R sendiri terdiri dari X dan Y jika geraknya dalam 2 dimensi. Namun ketika kita bahas adalah gerak 1 dimensi, maka yang kita bahas hanya sumbu X saja, seperti itu. Gerak yang akan kita pelajari yang pertama adalah gerak 1 dimensi. Jadi kalau gerak 1 dimensi berarti lintasannya berupa garis lurus. Jadi yang kita gunakan hanya satu sumbu koordinat. Misalnya kita membahas tentang koordinat X saja, atau Y saja, atau Z saja, maka itu yang disebut dengan gerak 1 dimensi. Kemudian gerak 1 dimensi ini ada 2 macam. Yang mungkin kalian ingat, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang kedua ada gerak 2 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti lintasannya dalam bidang datar. Kalau lintasannya dalam bidang datar berarti terdiri dari 2 sumbu koordinat. Misalnya kita menggunakan X dan Y, maka koordinatnya adalah X dan Y. Kemudian dalam gerak 2 dimensi ini ada gerak melingkar, kemudian ada gerak parabola. Jadi pada gerak parabola, ketika benda bergerak ke atas, maka di situ ada 2 komponen. Baik, besaran-besaran ini yang akan kita pelajari dalam kinematika ini. Yang pertama ada perpindahan atau displacement. Misalnya ketika kita ada benda titik di sini, misalnya bendanya bergerak dari titik yang pertama ini, titik A misalnya, kemudian di sini titik B. Misalnya bendanya bergerak dengan lintasan seperti ini, maka yang disebut displacementnya atau perpindahannya adalah titik awal sampai titik akhir. Maka perpindahannya adalah dari sini ke sini. Sedangkan dari yang berlenggok-lenggok ini adalah yang disebut dengan lintasan atau jarak yang ditempuh oleh partikel tersebut. Jadi itu yang disebut dengan perpindahan. Nah, perpindahan ini bisa dilambangkan dengan delta X jika 1 dimensi, atau delta Y atau delta Z, dan seterusnya. Sedangkan jika dalam bentuk 2 dimensi, maka lambangnya sudah delta R, karena R ini terdiri dari 2 komponen, yaitu X dan Y. Baik, untuk yang kedua yaitu kecepatan atau velocity. Apa sih kecepatan? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada percepatan. Kalau kecepatan itu adalah perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Kemudian kalau percepatan adalah perubahan kecepatan. Baik, kita lanjut ke jarak dan perpindahan. Tadi sudah Ibu jelaskan, jika Budi bergerak ke arah barat sejauh 4 km, kemudian Budi berbalik arah kembali sejauh 3 km. Berapa jarak yang ditempuh oleh Budi dan berapa jarak yang ditempuh berapa perpindahan yang dialami oleh Budi. Kemudian misalnya Budi bergerak dari titik ini kemudian sampai ke titik ini lagi. Berapa jarak yang ditempuh dan berapa perpindahan yang dialami. Kemudian yang ketiga, jika Budi bergerak ke arah utara sejauh 3 km, kemudian bergerak ke arah timur sejauh 4 km, berapakah jarak yang ditempuh dan berapakah perpindahannya. Jadi perpindahannya
adalah sebanyak ini menggunakan teori Pythagoras. Kemudian jarak yang ditempuh adalah 3 ditambah 4, itu adalah lintasan atau jarak yang ditempuh. Kemudian pada gambar yang kedua ini, maka jarak yang ditempuh adalah berupa keliling lingkaran, sedangkan perpindahannya yang dialami adalah 0 karena dia tidak berpindah tempat, kembali ke titik semula. Sedangkan yang Budi di sini, maka dia hanya berpindah sejauh 1 km, sedangkan jarak yang ditempuh adalah 4 ditambah 3 atau 7 km. Jadi apa sih jarak itu dan apa sih perpindahan? Jadi jarak itu adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Jarak itu adalah besaran skalar karena tidak memperhatikan arahnya, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Kemudian tadi sudah Ibu contohkan juga, jika ada sebuah benda titik bergerak dengan lenggok-lenggok seperti ini, maka lintasan yang ditempuh adalah ini, jadi jaraknya sejauh ini. Kemudian perpindahannya adalah dari sini ke sini. Anggap ini lurus ya, jadi ini titik A, ini titik B. Jadi perpindahannya adalah dari titik A ke titik B, sedangkan lintasan yang ditempuh adalah berupa garis yang berbelok-belok ini. Baik, sampai sini kira-kira bisa dipahami tentang jarak dan perpindahan. Oke, semoga nanti kita bisa mengerjakan contoh-contoh soal yang terkait dengan perpindahan. Kemudian Ibu lanjutkan dulu ke kecepatan. Apa sih kecepatan? Apa sih kelajuan? Jika kita berbicara kelajuan, maka kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dialami sejak menempuh perjalanan awal sampai akhir. Sedangkan jika kecepatan itu merupakan perpindahan dibagi dengan perubahan waktu. Jika kita contohkan, misalnya ada grafik di sini. Ini merupakan sebuah partikel yang mengalami perpindahan dengan jarak sejauh pada saat dia 10 cm, waktu yang digunakan berarti dia sudah punya namanya jarak awal atau S0 sejauh 10 cm. Kemudian pada saat dia menempuh 5 cm, dia gunakan waktu selama 1 detik. Sampai ketika dia mencapai jarak 55 cm, maka waktu yang dihabiskan adalah 9 cm. Maka tabel ini, tabel jarak terhadap waktu, jika kita sajikan dalam bentuk grafik, maka grafiknya akan berbentuk seperti ini. Ini jarak kita taruh dalam komponen Y, sedangkan waktu kita taruh dalam komponen X. Sehingga jika kita gambarkan, maka di sini 10 dan 0, kemudian 15 dan 1 sampai 55,9. Sehingga jika kita hubungkan antara titik-titik tersebut, maka akan berupa lintasan atau grafik linier. Jika kita ingat grafik linier dalam persamaan matematika, maka ketika kita mencari kemiringan grafik, maka yang kita dapatkan adalah, masih ingat dengan persamaan linier disebut dengan gradien itu M, di mana M itu adalah sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Jadi delta Y ini berarti Y2 dikurangi
Y1 dibagi X1 X2 dikurangi X1. Jadi kalau kita coba di sini, misalnya kita menggunakan Y yang kedua, yaitu pada saat 55 dikurangi Y yang pertama, di sini 10, berarti 55 dikurangi 10 berarti 45. Sedangkan X2 nya, maka kita lihat di sini pada saat 9 detik dikurangi dengan 0 detik, berarti 45 dibagi dengan 9, maka kemiringan grafiknya adalah 45 dibagi 9 berarti 5 cm per detik kemiringan grafik. Nah, jika kita lihat itu, maka kecepatan dari sebuah benda itu merupakan kemiringan grafik dari garis linier ini. Jadi yang disebut dengan kecepatan adalah perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Misalnya kita contohkan lagi, kita ambil misalnya titik yang pertama, titik yang kedua adalah 50, ini titik yang kedua, ini titik yang ke-1, maka 50 dikurangi 20 sama dengan 30 cm. Kemudian waktu yang diambil, maka kita tarik garis dari 8 detik dikurangi dengan 2 detik. Jadi di sini 6 detik. Maka kita dapatkan kemiringan dari grafiknya adalah delta S per delta T sama dengan 30 cm dibagi 6 detik, sama dengan 5 cm per detik. Jadi yang dimaksud dengan kecepatan itu adalah perubahan jarak atau perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu. Jadi kecepatan itu merupakan kemiringan dari sebuah grafik. Kira-kira seperti itu dari pengertian kecepatan. Dan jika kita hubungkan dengan persamaan linier, maka masih ingat dengan persamaan linier AX plus B, Y sama dengan AX plus B. Jadi persamaan linier ini Y sama dengan AX plus B, di mana A itu adalah konstanta dari variabel dari X, dan B itu adalah konstanta. Nah, kita lihat jika grafik ini, maka Y di sini adalah S, sedangkan X di sini adalah T, dan B di sini adalah konstanta. Konstantanya apa? Konstantanya adalah jarak awal, berarti di sini adalah S0. Sedangkan A ini adalah kemiringan dari grafik. Kemiringan dari grafik itu apa? Kecepatan. Maka kita masukkan ke sini. Jadi ini gerak lurus beraturan. Jaraknya adalah V kali T ditambah S0. Jadi kecepatan tadi.
kecepatannya tidak berubah, maka percepatannya itu sama dengan 0. Jadi kalian jangan bingung jika ditanya berapa sih percepatannya pada gerak lurus beraturan, maka kalian langsung menjawab 0 karena grafiknya di sini sudah lurus, maka delta V-nya sama dengan 0. Kemudian pada gerak lurus beraturan berarti kecepatannya berubah-ubah. Maka jika kita lihat dari grafik posisi terhadap waktu, maka grafiknya berbentuk melengkung. Jika kalian ingat dalam matematika, maka ada grafik persamaan kuadrat. Jadi jika melengkung ke atas maka positif, jika melengkung bawah maka di sininya di depan kuadratnya ini negatif, begitu. Sehingga jika ini mengikuti persamaan kuadrat, maka persamaannya di sini ada kuadratnya. Ini bisa juga kita ganti S atau Y dan seterusnya. Jadi di sini X sama dengan X0, di mana X ini adalah posisi akhir, X0 itu posisi awal, V0 itu kecepatan awal, T adalah waktunya yang digunakan, ditambah setengah AT kuadrat. A itu adalah percepatannya, T adalah waktunya. Namun jika kita lihat dalam grafik V terhadap waktu, maka akan mengikuti persamaan linear. Karena persamaan linear, maka di sini persamaannya juga mengikuti persamaan linear, yaitu V sama dengan V0 plus A kali T. V di sini kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan kalikan waktu. Sedangkan untuk grafik A terhadap T, maka kita lihat karena percepatannya tetap, maka dia berubah garis lurus karena percepatan awal sama percepatan akhir sama, sehingga berubah garis lurus seperti ini. Kira-kira bisa dipahami dari grafik-grafik ini. Jadi jangan bingung ketika ada soal seperti menyerupai grafik-grafik ini. Baik, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Gerak jatuh bebas itu merupakan benda yang jatuh bebas, yaitu benda apapun yang bergerak hanya karena pengaruh gravitasi. Jadi tidak terpengaruh beratnya berapa, masanya berapa. Contohnya besi 5 kg dengan besi 5 gram, ketika kita jatuhkan dari ketinggian yang sama, maka dia akan nyampe pada waktu yang sama karena hanya dipengaruhi oleh gravitasi atau percepatan gravitasi. Sumbu koordinat yang dipakai karena ke arah sumbu vertikal, maka yang digunakan adalah sumbu Y. Sehingga persamaannya biasanya menggunakan V sama dengan V0 plus GT. Jadi A-nya berubah menjadi G karena percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi. Sedangkan persamaan posisinya yang digunakan adalah Y. Y sama dengan Y0 sama plus V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk mencari kecepatan akhir maka bisa menggunakan ini. Ini juga sama, bisa kecepatan akhir ini kecepatan awal. Ini G-nya ini yang awalnya A diganti dengan G karena dia gerak jatuh bebas, maka menggunakan percepatan gravitasi. Baik, contoh yang pertama, misalnya ibu mempunyai sebuah mobil mainan bergerak dengan grafik seperti ini. Maka berapakah kecepatan dan percepatan dari mobil mainan tersebut? Jika menurut contoh yang sudah ibu jelaskan tadi, maka kecepatan dari mobil mainan ini kita bisa langsung tarik garis di sini. Jadi jadi kecepatannya adalah V sama dengan delta S dibagi dengan delta T.
Delta S nya berapa? Delta S nya adalah S2 dikurangi S1, berarti S2 nya pada saat 50 cm dikurangi 0, berarti 50 dikurangi 0 dibagi dengan waktunya adalah 10 dikurangi 0, berarti 10 kurangi 0, berarti kecepatannya itu adalah 5 cm per detik. Jangan lupa satuannya dilihat sesuai dengan yang ada di grafik, detik atau sekon ya, karena di sini kita pakai detik, maka kita pakai detik. Baik, ini jawabannya. Sedangkan berapakah percepatan dari mobil mainan tersebut? Kita lihat ini masuk gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Kalau kita lihat dari grafiknya, maka grafik ini masuk ke gerak lurus beraturan. Maka percepatannya A itu sama dengan delta V per delta T. Pada gerak lurus beraturan, V-nya sama, maka delta V-nya sama dengan 0. Sehingga 0 dibagi waktu sama dengan 0. Sehingga percepatannya adalah 0. Diingat-ingat, jadi tidak perlu ngitung juga. Jika itu termasuk dalam gerak lurus beraturan, maka langsung percepatannya sama dengan 0. Seperti itu. Contoh yang kedua, Ibu mempunyai grafik sebuah partikel seperti ini, yaitu grafik V terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu dengan grafiknya seperti ini. Ingat, ini mulai dari 4, ini berakhir pada 24. Berapa percepatannya, berapa kecepatan akhirnya, berapa jarak total yang ditempuh. Jika kita lihat di sini, maka dari grafik ini masuk tipe yang mana, gerak lurus beraturan atau gerak lurus beraturan, berubah beraturan. Jika kita lihat, ini adalah grafik V terhadap waktu. Karena di sini linier, maka ini termasuk dengan dari gerak lurus GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus berubah beraturan, maka percepatannya A-nya sama dengan delta V per delta T, sama dengan, kita lihat bisa langsung dari sini 24 dikurangi 4, berarti 24 dikurangi 4 dibagi waktunya dari 10 dikurangi 0, berarti 10 kurangi 0, jangan lupa nanti satuannya ya. Jadi di sini 24 dikurangi 4 cm per detik berarti 20. Kemudian dibagi 10, berarti A-nya atau percepatannya adalah 2 cm per detik kuadrat. Ingat, satuannya cm per detik kuadrat berdasarkan yang ada di sini. Kemudian yang kedua, berapa kecepatan akhirnya? Jika kita lihat grafiknya, langsung kita bisa menjawab. Kecepatan akhirnya adalah 24 cm per detik. Kemudian berapakah jarak total yang ditempuh? Jarak total yang ditempuh, maka kita bisa menggunakan persamaan yang tadi di slide, berarti X sama dengan X0 ditambah V0 kali T plus setengah AT kuadrat.
X0 nya di sini tidak diketahui, maka S0 nya adalah 10 cm, maka kita bisa tuliskan di sini 10 cm ditambah dengan V0. V0 nya di sini adalah 4 cm. Berarti kita tuliskan 4 cm per detik kalikan waktunya adalah 0 sampai 10, berarti di sini 10 ditambah setengah. A nya kita sudah tahu, berarti A nya 2 cm per detik kuadrat ya, dikalikan waktunya. Ingat T nya kuadrat, berarti di sini 10 detik kuadrat. Anggap ini kuadrat ya, ini 10, maka kita hitung, akan kita dapatkan 10 cm ditambah 4 kali 10 4 cm per detik kali 10 detik, maka detik-detiknya nanti dihapus, tinggal 4 kali 10, berarti 40 cm. 10 ditambah 40 cm ditambah setengah kali 2 kali 10 cm, 2 kali setengah berarti 1, kalikan 10 detik kuadrat berarti 100 cm per detik. Di sini ada detik kuadrat, detiknya dihapus, tinggal 100, berarti ditambah 100, maka kita dapatkan jarak total yang ditempuh adalah 150 cm. Oke, kira-kira itu contoh dari pertemuan hari ini. Sampai contoh kedua. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, itu saja mungkin dari Ibu untuk pembahasan dari review kemarin. Nanti kita akan bahas di sebelum kita kuis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Mohon maaf kalau videonya terlalu lama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.